Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davira Dina Mauriska. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ijtihad dan pemecahan masalah kontemporer. Yang pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum Islam. Secara istilah, ijtihad adalah usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, urgensi ijtihad dalam pemecahan masalah kontemporer. Dalam perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak secara implisit dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ijtihad menjadi penting untuk memberikan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang mujtahid. Mujtahid sendiri adalah seseorang yang memiliki kapasitas, keahlian, dan kualifikasi tertentu untuk melakukan ijtihad. Mujtahid memiliki 3 tingkatan. Pertama, mujtahid mutlak. Kedua, mujtahid muqayyad. Dan ketiga, mujtahid tarjih. Selanjutnya untuk syarat mujtahid, pertama, mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks Al-Quran dan hadis. Kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadis serta metode tafsirnya. Ketiga, menguasai ilmu usul fiqh yaitu metodologi dalam menggali hukum Islam. Keempat, mengetahui maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat. Dan yang kelima, memiliki pemahaman terhadap realitas sosial agar hukum yang dihasilkan relevan dengan kondisi umat. Selanjutnya ada metode ijtihad. Metode ijtihad sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, qiyas, yaitu menggunakan hukum suatu perkara yang sudah ada dalam nas syar'i untuk menetapkan hukum perkara baru. Yang kedua, maslahah mursalah, dengan cara menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis demi kemaslahatan umat. Dan yang ketiga ada istihsan, yaitu mengutamakan solusi hukum yang lebih sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan. Yang keempat ada sad az-zari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang dapat membawa kemudaratan meskipun pada dasarnya mubah. Dan yang kelima ada urf, yaitu mengakui kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dasar hukum. Selanjutnya ada contoh pengaplikasian ijtihad. Yang pertama di perbankan syariah, dengan menjawab kebutuhan ekonomi modern dengan sistem tanpa riba melalui akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang kedua, teknologi dan kecerdasan buatan. Fatwa tentang penggunaan AI dalam ibadah, seperti Al-Quran, dengan suara AI yang tetap harus diawasi agar tidak menyalahi kaidah syariah. Yang terakhir, hukum kripto dalam Islam. Para ulama masih berijtihad apakah mata uang kripto halal atau haram. Kesimpulannya, ijtihad berperan penting dalam menyelesaikan persoalan umat Islam di era modern. Dengan metode yang tepat dan mujtahid yang kompeten, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.